Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, khatib mengajak kita bersemua yang berhadir pada siang hari ini untuk selalu bertakwa, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa, dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin, ucapan puji dan syukur alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, hidup dan wafatnya dicintai dan disayangi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, adapun yang menjadi judul khutbah kita kali ini adalah intensifikasi zakat di Pekanbaru. Judul ini sengaja kita angkat karena masih kita lihat keengganan daripada masyarakat untuk menunaikan zakat. Zakat fitrah cakupan yang pertama. Ini adalah hutang kita. Setiap ruh, setiap yang memiliki ruh, yang memiliki jiwa, dan itu kita bayarkan menjelang Idul Fitri. Tetapi konsen kita adalah zakat mal. Cakupan yang kedua zakat adalah zakat mal, zakat harta, zakat penghasilan. Yang hari ini kita lihat dari evaluasi 5 tahun yang lalu, kita yang berkhidmat di lembaga zakat melihat potensi zakat sangat minim kita capai. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk keengganan masyarakat yang masih banyak. Di samping masih lebar, masih luas, masih banyak perdebatan-perdebatan dari orang-orang yang membaca, orang-orang yang ahli, orang-orang yang mengetahui, termasuk yang menghadiri pengajian-pengajian. Mereka berbeda pendapat tentang memungut zakat, tentang nilai dan sebagainya, tentang yang mana objek zakat mal ini. Termasuk di perguruan tinggi Islam sekalipun perdebatan luar biasa, sehingga pada akhirnya sangat minim yang berzakat. Ini kita rasakan dari evaluasi khidmat yang lalu. Kemudian memang diakui ekspos dan sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat, termasuk lembaga zakat yang plat merah yang dibentuk oleh pemerintah yang namanya Basnas. Ada lagi Lasnas, karena zakat
boleh dipungut berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Itu resmi oleh negara, ada undang-undangnya. Tetapi hari ini undang-undang dalam tanda kutip, dalam tanda petik, hanya perlakuannya seperti himbauan. Kenapa? Karena memang tidak ada hukuman sampai hari ini siapa yang tidak berzakat. Tidak ada yang dipidana, tidak ada yang dipenjara. Sehingga apa? Sehingga masyarakat pun melihat ini tidak seperti serius. Kita yang berkhidmat di Basnas, di Lasnas, melihat dan memohon kepada pemerintah. Beberapa tahun yang lalu, seluruh lembaga yang tergabung dalam Basnas, mulai dari level pusat, provinsi dan daerah, mengusulkan agar perlakuan zakat ini bagi yang sudah mencapai nisab dan haulnya adalah sama seperti pajak. Tetapi nampaknya belum diperbolehkan. Kenapa kita berbicara tentang perlunya perlakuan ini seperti pajak yang kita lihat hari ini, yang menjadi primadona dan idola pendapatan di sebuah negara, terutama negara kita? Tentu kita bercermin ke negara-negara seperti Sudan. Sudan itu APBN-nya sangat minim. Negara miskin, negara yang diembargo secara ekonomi. Tetapi dana zakat mereka luar biasa. Dari TK sampai S3 di Sudan itu gratis, dibiayai dengan dana zakat, bukan dari APBN mereka. Padahal mereka negara miskin, tetapi masyarakatnya sangat takut tidak berzakat. Kenapa? Siapa yang tidak berzakat dipidana, dipenjara. Maka mereka yang sudah memiliki harta yang sudah sampai nisab dan haulnya, mereka segera menunaikan zakat. Begitu kekuatan zakat di Sudan. Beberapa Basnas, lembaga-lembaga zakat kita juga sudah pernah studi banding ke sana, dan ingin juga rasanya di negeri ini terapkan seperti itu. Tapi apalah daya, kita tentu bertahap, berproses. Potensi zakat yang dilakukan riset oleh Basnas RI terakhir Mei 2021, potensi zakat di Indonesia ini adalah 327,6 triliun. Luar biasa. Kalau terkumpullah, mungkin sangat minim orang miskin di Indonesia. Riau saja potensinya 1 triliun. Pekanbaru di angka 60 sampai 80 miliar. Tapi pengumpulan, kalau dikumpul Basnas dan Lasnas yang ada di Pekanbaru, mungkin baru di angka 35 miliar. Kenapa? Karena Basnas baru mencapai angka 7 miliar. Tambah Lasnas. Memang Lasnas ini yang plat hitam swasta itu banyak di kota Pekanbaru. Sementara di kabupaten lain mereka tidak ada perwakilan. Tetapi tidak ada masalah. Kita keroyok masyarakat ini untuk membayar zakat. Inilah intensifikasi yang memang kita harapkan hadir oleh lembaga, termasuk juga pemerintah, termasuk kita sebagai masyarakat. Karena zakat ini adalah kewajiban, bukan kedermawanan, tetapi kewajiban individu. Makanya ulama Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi menyatakan di dalam Al-Quran itu secara ma'rifat itu ada 29 kali diulang oleh Allah SWT. Dan yang beriringan dengan solat 26 kali. Karena di dalam Al-Quran itu ada as-sadaqah, az-zakah,
al-infaq, maka kalau di total semuanya adalah 82 kali. Begitu pentingnya zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, banyak kita temukan. Artinya solat dan zakat seperti dua sisi uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Wajar Abu Bakar Siddiq yang terkenal sebagai khalifah yang lemah lembut, tetapi urusan zakat beliau sangat ganas. Beliau murtadkan orang-orang yang tidak disebut murtad, orang-orang yang tidak mau berzakat, keluar dari Islam dan diperangi, bahkan bersekuku dibakar rumahnya. Kenapa? Ini bukan hak dia, tetapi ini adalah hak 8 asnaf. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada rikob atau budak, ada orang gharimin yang terlilit utang, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, mesti ditunaikan kepada mereka. Oleh karena itu At-Taubah yang dibacakan di awal khutbah tadi, ayat 103, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah, kata Allah, zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini mengandung makna yang luar biasa. Khuz min amwalihim, ini kewenangan khalifah, pemimpin. Hari ini alhamdulillah sudah ada undang-undang zakat, tapi tadi perlakuan teknisnya dalam tanda petik masih semacam himbauan. Dihimbau masyarakat bayar zakat baru bayar pajak, karena ada pengurangan pajak setelah bayar zakat. Kita lihat masih sedikit juga. Di Pekanbaru ini dunia usaha belum maksimal kita dapatkan zakatnya. Mulai dari perusahaan-perusahaan yang standby kantor cabangnya di Pekanbaru atau kantor pusatnya, ataupun yang cabang tadi, rumah makan, hotel, banyak lagi lembaga-lembaga yang mereka memperkerjakan orang muslim, dan mereka mesti, kalau gajinya sudah melewati nisab, mesti mereka bayarkan zakat penghasilannya. Untuk apa pasal 1 ayat 2 pada undang-undang zakat itu dilakukan? Bahwa zakat profesi mesti dikeluarkan. Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 sudah menyebutkan semua dari gaji, dari upah, dari hasil sewa, dari laba, bonus yang didapatkan, kalau sudah sampai nisab dan haulnya, mesti ditunaikan zakatnya 2,5%. Ini perlu dipikirkan. Kenapa? Supaya intensif zakat itu di Pekanbaru. Alhamdulillah ASN di Pekanbaru, PNS sudah berzakat luar biasa. Walaupun wali kota dulu didemo oleh guru-guru, diprotes kenapa gaji kami dipotong untuk zakat. Tapi pada akhirnya lama-kelamaan mereka tersadar, dan banyak yang menyampaikan ke Basnas, alhamdulillah Ustaz, rupanya ada saja rezeki-rezeki kami, lambat kami, rasa-rasa ada tak nyaman, karena ada dari zakat SLTA, guru-guru dan pegawai SLTA pindah status ke provinsi, tapi waktu itu agak lambat pembentukan UPZ di provinsi. Mereka juga tetap datang ke Basnas kota untuk membayarkan zakat, karena mereka merasa tenang setelah berzakat. Ini luar biasa kaum muslim. Tetapi zakat-zakat dari masyarakat secara umum masih dikatakan masih kurang. Walaupun peningkatan sudah kita capai dengan 3 tahun yang lalu, tetapi masih perlu ditingkatkan. Makanya intensifikasi ini perlu. Tapi dalam dunia usaha, banyak perusahaan-perusahaan yang cabangnya di Pekanbaru, termasuk juga perbankan dan sebagainya,
Mereka memperkerjakan orang-orang muslim dan gaji mereka juga sudah mencapai nisab. Tapi mereka enggan. Sudah diundang oleh wali kota 2 kali ke rumah wali kota, ke kantor wali kota. Hampir 200 perusahaan dunia usaha diundang, yang hadir hanya 12 perusahaan. Dan mereka yang mereka utus adalah pegawai-pegawai rendahan yang bawah, yang tidak bisa membuat kebijakan, terutama untuk memungut zakat. Bagaimana ini bisa maksimal kalau perusahaan-perusahaan itu juga tidak menjalankan fungsi mereka, tanggung jawab sosial mereka. Mereka punya CSR, tetapi CSR-nya itu belum dirasakan oleh masyarakat sekitar. Katanya mereka punya las sendiri, tetapi kantornya di Jakarta. Mereka bekerja di sini, makan di sini, buang air di Pekanbaru, tapi zakatnya dikirim ke Padang, dikirim ke Medan, dikirim ke Jakarta. Etika zakatnya tidak masuk, adab zakatnya tidak masuk. Dia melupakan hak asnaf 8 yang ada di Pekanbaru terhadap hartanya, karena dia tinggal di Pekanbaru, makan di Pekanbaru, kerja di Pekanbaru, buang air di Pekanbaru. Ini menjadi renungan kita pada Jumat kali ini. Kalau mereka setorkan kelas mereka di pusat, boleh, tapi mintalah secara proporsional. Mungkin 50% di Pekanbaru, 50% lagi silahkan. Tapi hari ini sangat-sangat minim, dan bahkan sangat-sangat minim. Oleh karena itu, kita mengutuk, menghimbau kepada dunia-dunia usaha yang belum berzakat, segerakan. Hadis riwayat Imam Tabrani, barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat, maka tidak ada solat baginya, tidak diterima pahala solatnya. Kalau pribadi, kita lihat banyak juga kita temui orang-orang kaya, mereka berkata, ini Pak untuk anak saya, setelah mati nanti tanah ini, hasil ini semua. Tapi ingat, itu bukan hak kita, mesti kita tunaikan 2,5%. Inilah yang disampaikan oleh ulama Abu Hazm, walaupun sudah tua dia menjadi seorang ulama, karena dia lihat masyarakat waktu itu enggan berinfak, enggan berzakat. Dia mengatakan, berinfaklah kalian, berzakatlah kalian, bersedekahlah kalian. Kalau keturunan kalian itu beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki. Jika sebaliknya mereka tidak beriman kepada Allah, maka harta yang kalian tinggalkan itu justru menambah kefasikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang menjamin rezeki atas mereka. Itu bukan urusan kita. Kita hanya bekerja, berusaha, berdoa. Urusan hasil, urusan selesai apa selesai, itu urusan Allah Ta'ala. Walaupun kita diminta untuk meninggalkan zuriat kita tidak dalam keadaan miskin, tetapi mesti kita tunaikan hak-hak asnaf ini. Ini yang harus kita selidiki, harta-harta kita hari ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hakikat zakat at-tahuru, membersihkan, bukan saja membersihkan orang yang berzakat, jiwanya, hartanya, tetapi juga zakat ini setelah disalurkan kepada amil, kemudian amil menyalurkan kepada 8 asnaf. Kesucian jiwa daripada asnaf pun, orang-orang fakir, orang miskin, itu juga akan bersih jiwanya. Dari apa? Dari sifat sakit hati, dendam terhadap orang-orang kaya yang selama ini belum berzakat. Termasuk al-barakatuh, barokah dengan berinfak, bersedekah, berzakat. Barokah harta kita, umur kita, keturunan kita, semua perlakuan-perlakuan kita, aktivitas kita barokah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hanya harta kita. Kemudian an-numu, tumbuh dan berkembang, bahwa harta yang kita infakkan, sedekahkan dan zakatkan, ini akan menciptakan harta kita tanpa kita sadari tumbuh dan berkembang. Tidak akan habis.
Dan tidak akan berkurang, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah berkurang harta karena berimpak, karena bersedekah, karena berzakat. Oleh karena itu, mari kita tunaikan zakat-zakat kita supaya intensif zakat di Kota Pekanbaru ini. Sehingga apa? Terakhir hakikatnya adalah as-salahu, harta-harta kita itu beres, aman, tidak hilang, tidak diganggu orang, tidak terbakar, tidak tenggelam, tidak kena badai dan sebagainya, tidak ada yang mencuri dan sebagainya, karena sudah ditunaikan zakatnya. Inilah yang kita himbau melalui khutbah kali ini. Semoga semua kita yang berhadir bisa merenungkan dan menunaikan zakat kita, karena zakat adalah kewajiban, bukanlah sekedar kedermawanan. Semoga khutbah ini bermanfaat, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.